Ini salah satu ide gila yang pernah dilakukan Israel, yaitu Israel telah memutuskan untuk terjun ke perdagangan global dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini pasti akan buat kadrun pusing-pusing, kejang-kejang, dan lupa makan hehe. Hayo, musuh Israel Iran kira-kira bagaimana kabar ya? Apakah sudah menyelesaikan masalah kekeringan ya? Tolong spill dong hehe. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Israel telah mengambil langkah berani untuk terjun ke dalam perdagangan global dengan pendekatan yang belum pernah ada sebelumnya. Yang banyak orang terkejut dan tidak percaya saat mengetahui bahwa negara ini kini merencanakan pembangunan jalur darat yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah, sebuah koridor yang dirancang untuk bersaing secara langsung dengan terusan Suez yang dianggap beresiko. Proyek ambisius ini diperkirakan akan memakan biaya lebih dari 20 miliar dolar dan bertujuan untuk mengintegrasikan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Israel menjadi pusat transportasi tunggal. Namun rute ini tidaklah sempurna, mengingat adanya gurun Negev yang luas dan berbukit, serta kondisi ekstrim yang menyulitkan setiap upaya konstruksi. Meski begitu, Israel optimis bahwa rute baru ini akan mendorong revolusi ekonomi, baik di dalam negeri maupun di panggung global. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana Israel berencana merealisasikan proyek kompleks ini dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan dalam perdagangan dunia. Sejak abad ke-19, ide untuk membangun kanal pelayaran di kawasan strategis antara Laut Mediterania dan Laut Merah telah melintas dalam pikiran insinyur dan ahli strategi. Dengan pembukaan terusan Suez pada tahun 1869, rute tersebut menjadi sangat krusial bagi pengiriman global, namun juga menjadi titik rentan yang harus diwaspadai. Inggris pun mencari alternatif cadangan dengan lembah Yordania dan Teluk Akabah sebagai pilihan yang paling menjanjikan. Sayangnya, tantangan signifikan muncul, seperti adanya Laut Mati yang terletak 1.410 kaki di bawah permukaan laut yang membuat rute ini menjadi mimpi buruk bagi insinyur. Upaya berikutnya pada awal abad ke-20 berfokus pada rute utara Negev menuju Wadi Araba, namun proyek tersebut tetap terhenti karena faktor ekonomi. Seiring waktu, pada tahun 1960-an, pemerintah Israel sebagai negara merdeka mulai mengejar ide lebih realistis. Mereka mengusulkan pembangunan terusan Ben Guria yang akan melewati Negev dan Wadi Araba, meskipun tantangan perubahan ketinggian dan faktor lingkungan lainnya menjadi penghalang. Pengembangan infrastruktur untuk proyek ambisius ini diperkirakan akan menjangkau biaya antara 16 hingga 100 miliar dolar. Namun pada tahun 2023, harapan untuk terhubung kembali mengemuka ketika pemerintah Israel menyetujui rencana besar bernama One Israel dengan anggaran mencapai 27 miliar dolar yang mencakup pembuatan jalur kereta api untuk menghubungkan kedua laut. Dengan langkah-langkah tersebut, Israel berambisi untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik dalam perdagangan global sekaligus mengubah lanskap ekonomi domestiknya. Anda mungkin bertanya, bukankah Israel sudah memiliki jalur kereta api untuk mengangkut barang dan orang antar laut? Jawabannya mungkin mengejutkan. Tidak. Sejauh ini, belum ada jalur kereta api yang menghubungkan pusat Israel ke EOT. Perjalanan masih terpaksa dilakukan melalui jalan darat. Oleh karena itu, proyek baru ini diharapkan menjadi revolusi transportasi bagi negara ini. Saat ini, terdapat jalur kereta api yang menghubungkan Beersheva dan Diona dengan wilayah lain di Israel, termasuk kota-kota besar seperti Ashdod, salah satu dari 2 pelabuhan utama negara tersebut. Rute baru sepanjang 137 hingga 161 mil akan menghubungkan Beersheva dan Diona, menciptakan koridor fungsional yang menghubungkan Laut Merah dengan Mediterania, suatu pencapaian yang telah lama diidam-idamkan oleh Israel. Proyek ini dirancang sebagai jalur kereta api modern yang sepenuhnya dialiri listrik, dilengkapi dengan jalur ganda, dan kemampuan untuk mengoperasikan kereta ke kedua arah tanpa penundaan. Dalam bentangan gurun yang lurus, kereta ini diperkirakan dapat mencapai kecepatan 143 hingga 186 mph. Sementara pada bagian medan yang menanjak atau menurun, kecepatannya akan turun menjadi sekitar 100 mph. Perlu dicatat bahwa Negev Selatan dan Araba Utara bukanlah sekedar gurun. Wilayah ini menyimpan teka-teki geologi yang berlapis-lapis, dasar sungai kering, jurang dalam, batuan keras berpori, lapisan sedimen lunak,
tebing curam, dan dinding bukit yang berdiri tegak di sepanjang rute yang direncanakan. Dari satelit, lanskap ini tampak indah, seolah-olah digambar dengan goresan bergelombang. Namun bagi tim konstruksi, setiap gelombang tersebut menuntut pemikiran cermat tentang cara memasang rel agar kereta dapat berjalan cepat, tanpa tikungan tajam, dan tanpa risiko tambahan. Para insinyur harus berdebat panjang lebar tentang rute yang harus diambil, dan akhirnya sepakat bahwa garis kereta api harus diukir ke dalam medan, hampir seperti perhiasan yang indah. Terdapat sekitar 63 jembatan sepanjang lebih dari 2,8 mil, serta terowongan yang panjangnya mencapai 6 mil, dirancang untuk memudahkan jalur kereta lewati bagian-bagian yang paling sulit dan menjaga agar rute tetap selurus mungkin, kunci utama untuk mencapai kecepatan tinggi. Infrastruktur masa depan ini juga harus mampu menghadapi iklim ekstrim di wilayah tersebut. Di musim panas, Araba dapat menjadi sangat panas, membuat udara bergetar di atas bebatuan dan suhu pada struktur logam dapat mencapai tingkat yang berbahaya. Oleh karena itu, para insinyur telah membangun sistem perlindungan terhadap panas berlebih pada rel, sistem pendingin khusus untuk peralatan elektrik, serta penghalang untuk mengurangi dampak badai pasir. Selain itu, proyek ini menghadapi tantangan lain, termasuk menjaga kelestarian alam. Meskipun Vinef dan Araba terlihat sepi, wilayah ini merupakan rumah bagi spesies langka. Karena itu, perencana harus memasukkan koridor satwa liar, meminimalkan dampak aktivitas manusia terhadap alam, dan memilih jalur yang menghindari zona-zona paling sensitif. Jalur kereta api ini dirancang untuk menampung hingga 3,5 juta penumpang dan mengangkut hingga 2,5 juta ton bahan kimia, serta sekitar 140.000 mobil setiap tahunnya. Ini bukan hanya jalur penumpang, tetapi juga koridor darat lengkap yang memungkinkan Israel memindahkan kargo dengan efisien dari pelabuhan-pelabuhan di Mediterania melewati terusan Suez. Awalnya, Israel berencana mengalokasikan antara 1,6 hingga 2,3 miliar dolar AS untuk proyek ini. Namun setelah jembatan dan terowongan ditambahkan, total biaya mulai melambung. Beberapa perkiraan pesimistis bahkan menunjukkan bahwa segmen Beersheva EOT bisa mencapai antara 10,88 hingga 13,5 miliar dolar AS. Meskipun biayanya tinggi, warga Israel tetap optimis. Pada tahun 2025, Kementerian Perhubungan sudah meluncurkan rencana awal bagi bagian Diona EOT sepanjang 137 mil. Jadi, perubahan besar mungkin akan segera terjadi, tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Revolusi perdagangan ini akan pertama kali dirasakan oleh Israel sendiri, mengingat wilayah tersebut merupakan pusat wisata utama dan satu-satunya pelabuhan di Laut Merah yang saat ini terputus dari jalur utama. Satu-satunya penghubung saat ini adalah jalan raya yang jauh dari sempurna. Perjalanan dari Tel Aviv ke EOT memakan waktu 4-5 jam, dan selama hari libur atau musim liburan, waktu tempuh bisa lebih lama karena kemacetan. Dengan adanya jalur kereta cepat yang menghubungkan Beersheva dan Diona, waktu perjalanan diharapkan dapat dipersingkat menjadi sekitar 2 jam. Ini akan mengubah persepsi orang terhadap EOT. Tempat ini tidak lagi dianggap sebagai pos terpencil, tetapi sebagai lokasi yang mudah diakses, setara dengan kota-kota di utara. Bagi penumpang, itu berarti penghematan waktu yang signifikan dan rasa keandalan yang berbeda. Kereta api tidak terpengaruh oleh kemacetan lalu lintas masiman, penutupan jalan, atau panas ekstrim yang dapat melelehkan aspal. Pelabuhan tersebut saat ini beroperasi hanya setengah dari kapasitasnya, terutama karena masalah logistik. Memindahkan muatan itu mudah. Tantangannya adalah bagaimana meneruskannya ke tahap berikutnya. Segalanya terhambat di jalur truk NEGV yang sudah sangat padat. Setelah jalur kereta api selesai dibangun, masalah-masalah ini diharapkan akan sirna. Israel akan memiliki koridor darat yang mampu secara andal mengangkut sejumlah besar produk kimia, mobil, kontainer, dan berbagai barang lainnya yang saat ini mengalami penundaan signifikan di pelabuhan. Dan dampak positif ini akan meluas jauh melampaui batas negara. Secara teknis, terusan Suez dianggap sebagai salah satu jalur transportasi paling andal di dunia. Namun beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan itu. Momen penting yang menentukan adalah blokade Ever Given, yang menyebabkan pengiriman global terhenti selama beberapa hari dan mengakibatkan kerugian miliaran dolar. Insiden tersebut mendorong perusahaan untuk mulai membahas secara serius perlunya rute yang lebih andal.
Selain itu terdapat serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, serta periode ketegangan militer dan resiko keamanan yang berkelanjutan di perairan sempit ini. Oleh karena itu, gangguan kecil di terusan Suez kini langsung berdampak pada rantai pasokan global. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, jalur kereta api menuju AOT menjadi alternatif yang sangat berguna. Meskipun tidak sepenuhnya menggantikan jalur laut, jalur ini menawarkan pilihan ketika terusan Suez mengalami kelebihan beban atau terguncang oleh geopolitik. Logikanya sederhana, kapal-kapal dari Asia memasuki Laut Merah, membongkar muatan di Eilat. Kargo tersebut kemudian akan dikirim melalui jalur kereta api ke pelabuhan Mediterania di Israel, yaitu Haifa dan Ashdod, sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Meskipun ini bukan koridor untuk jutaan kontainer per tahun, jalur ini ideal untuk pengiriman bernilai tinggi dan sensitif waktu yang tidak boleh mengalami penundaan. Secara keseluruhan manfaatnya sangat besar, baik bagi Israel maupun perdagangan global. Saat ini terusan Suez menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, bukan hanya Israel. Ada rute darat lain yang jauh lebih kompleks yang menghubungkan Eropa dengan Asia, melintasi separuh dunia. Ketika orang berbicara tentang perdagangan antara Tiongkok dan Eropa, mereka biasanya memikirkan terusan Suez. Namun terdapat rute lain yang semakin populer, yaitu rute transportasi internasional Trans-Caspia atau TITR. Jalur ini menghubungkan China ke Eropa melalui Kazakhstan, Laut Kaspia, Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Rute ini berfungsi sebagai rantai logistik besar yang menggabungkan jalur kereta api, penyeberangan laut, dan jalan raya menjadi satu koridor transportasi tunggal. Jalur ini mulai terbentuk pada awal tahun 2010-an dengan tonggak penting berupa kesepakatan pada 7 November 2013 ketika Kazakhstan, Azerbaijan, dan Georgia sepakat untuk membentuk komite bagi pengembangannya. Sejak saat itu, ketiga negara ini mulai mengintegrasikan jaringan transportasi yang ada, termasuk jalur kereta api, pelabuhan, penyeberangan feri, dan jalan raya ke dalam satu sistem terpadu. Jalur ini dimulai di Tiongkok, di mana kontainer diangkut melalui kereta api melintasi Kazakhstan. Kargo kemudian disampaikan menggunakan kapal feri atau kapal kontainer ke pelabuhan-pelabuhan di Azerbaijan. Dari sana koridor berlanjut melalui jalan raya melewati Azerbaijan dan Georgia menuju Turki dan akhirnya ke pasar Eropa. Konsep multimodalitas adalah inti dari rute ini, di mana setiap peralihan antara moda transportasi memerlukan koordinasi yang tepat dan infrastruktur yang mutakhir. Terminal-terminal baru untuk transshipment kontainer terus bermunculan di sepanjang rute ini. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari jalur ini, investasi dalam infrastruktur berkualitas tinggi menjadi sangat penting. Kazakhstan dan Georgia telah meningkatkan jalur kereta api mereka untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas pada segmen yang mengangkut lalu lintas ini. Pada tahun 2022, volume angkutan barang tumbuh 2,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, sekitar 2,8 juta ton kargo diangkut melalui rute tersebut, meningkat 86% hanya dalam satu tahun. Pada tahun 2024, sebanyak 3,3 juta ton kargo melewati pelabuhan Kazakhstan dan Azerbaijan, dengan trafik kontainer mencapai 56.500 TEU, meningkat 76% dibandingkan 2023. Selama 5 tahun terakhir, rute ini telah tumbuh hampir 6 kali lipat, dari 8 juta ton pada tahun 2020 menjadi sekitar 4,5 juta ton pada tahun 2024. Keunggulan utama dari rute ini bagi Tiongkok dan negara-negara Eurasia adalah kecepatan pengiriman. Rata-rata pengiriman kontainer dari Shanghai ke Eropa membutuhkan waktu 13 hingga 23 hari. Sebagai perbandingan, jalur laut melalui Samudra Hindia dan terusan Suez memakan waktu sekitar 35 hingga 45 hari. Perbedaannya sangat signifikan, terutama untuk kargo yang sensitif terhadap waktu. Keuntungan lainnya dari rute ini adalah diversifikasi jalur pasokan. Jika pelabuhan laut padat, terjadi kemacetan di selat atau situasi geopolitik berubah, rute Trans-Caspia menjadi alternatif yang dapat diandalkan. Bagi perusahaan yang tidak mampu menyimpan kargo di luar negeri dan menganggap pengiriman udara terlalu mahal, rute melalui Kazakhstan menawarkan pilihan yang nyaman. Sistem ini cukup cepat dan tetap hemat biaya, dengan pengembangan yang terus berlangsung. Pada tahun 2025,
jalur terminal kontainer baru direncanakan untuk dibuka di Pelabuhan Poti di Georgia, guna mempercepat penanganan kargo yang tiba dari Kazakhstan. Selain itu, terdapat pembicaraan tentang pembangunan terminal tambahan, peningkatan infrastruktur pelabuhan, dan perbaikan jalur kereta api di kedua sisi Laut Kaspia. Kapasitas rute ini diperkirakan dapat mencapai hingga 10 juta ton kargo per tahun, hampir 3 kali lipat dari volume saat ini. Mengkoordinasikan semua ini untuk mengurangi ketergantungan pada terusan Suez adalah tantangan yang sangat besar. Namun menyebutnya sebagai rute tersulit mungkin kurang tepat, karena Tiongkok memiliki proyek infrastruktur dengan skala yang jauh lebih besar. Salah satu rute yang mengungguli semua yang ada di dunia adalah jalur kereta api Sichuan-Tibet, yang merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di Tiongkok, di mana logika teknik harus beradaptasi dengan kondisi geografis yang ekstrem. Jalur ini diharapkan dapat menghubungkan Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan yang padat penduduk, dengan Lhasa, pusat administrasi wilayah otonom Tibet. Beijing secara terbuka menjelaskan tujuannya. Jalur kereta api ini harus menjadi penghubung vital bagi daerah terpencil, terutama karena pembangunan yang mendesak membutuhkan infrastruktur yang lebih baik daripada yang ada saat ini. Jalur utama baru ini akan membentang sekitar 1.112 mil dan dirancang sebagai jalur universal dengan stasiun yang dibangun untuk mengangkut penumpang dan barang. Kedua jenis kereta ini diharapkan dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi, antara 100 hingga 124 mil per jam, sehingga perjalanan dari Chengdu ke Lhasa dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 13 jam. Sebagai perbandingan, perjalanan melalui jalan raya pegunungan saat ini memakan waktu 48 hingga 50 jam, dan seringkali menjadi tantangan berat karena cuaca buruk, tanah longsor, atau jalan pegunungan yang tertutup. Proyek ini dibagi menjadi beberapa segmen utama, di mana setiap bagian langsung dioperasikan setelah selesai dibangun. Pendekatan ini memungkinkan wilayah tersebut untuk meningkatkan kapasitas transportasinya, bahkan sebelum seluruh jalur terhubung. Fase pertama dari proyek yang lebih besar adalah bagian timur jalur Chengdu-Ya'an yang dibuka pada tahun 2018 dan menjadi tulang punggung koridor masa depan. Di sana, para insinyur menerapkan berbagai metode konstruksi untuk medan pegunungan dan membangun infrastruktur inti. Setelah itu, tonggak penting kedua adalah bagian Ningxi-Lhasa sepanjang sekitar 270 mil. Jalur ini sepenuhnya dialiri listrik dan dirancang untuk kecepatan hingga 100 mil per jam. Jembatan ini diresmikan pada tahun 2021 dan segera menjadi jalur transportasi utama bagi Tibet bagian timur. Pada tahun-tahun pertama operasinya, jalur ini berhasil mengangkut lebih dari 3 juta penumpang dan sekitar 780.000 ton barang. Bagi suatu wilayah dengan medan yang sulit dan logistik yang terfragmentasi, pertumbuhan ini adalah sinyal kuat akan tingginya permintaan. Saat ini, jalur utama secara efektif beroperasi dari kedua ujungnya, sementara segmen tengah tetap menjadi tahap yang paling kompleks dan mahal di antara proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia. Disinilah risiko-risiko teknik utama terkonsentrasi. Bagian tengah jalur ini membentang melalui pegunungan di mana tidak ada bentangan datar yang panjang. Menurut perkiraan, sekitar 74 hingga 93% dari jalur masa depan akan terdiri dari jembatan dan terowongan. Sebagian besar terfokus di area ini. Para insinyur telah merencanakan setidaknya 6 terowongan yang masing-masing memiliki panjang lebih dari 18 mil, salah satunya membentang sekitar 26 mil, rute pegunungan yang sangat sulit menurut standar Tiongkok. Di atas beberapa terowongan ini, terdapat lapisan batuan setebal lebih dari 3.280 kaki yang menciptakan tekanan luar biasa dan memaksa penggunaan material yang diperkuat secara maksimal. Jembatan-jembatan di kawasan ini hampir merupakan cabang teknik tersendiri. Daya tarik utama adalah jembatan di atas sungai Niangniu yang tingginya mencapai sekitar 2.000 kaki, menjadikannya salah satu jembatan kereta api tertinggi di dunia. Struktur seperti ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk angin silang, pemuaian dan penyusutan akibat suhu, guncangan seismik, dan getaran dari kereta yang melintas. Setiap perhitungan harus dianggap seperti bekerja dengan organisme hidup yang terus-menerus bereaksi terhadap kondisi iklim pegunungan. Ketinggian menjadi tantangan besar lainnya, karena bagian tengah jalur ini dibangun pada ketinggian antara 11.500 dan 16.400 kaki di atas permukaan laut.
Dalam kondisi udara yang tipis, peralatan diesel kehilangan daya. Beton memerlukan waktu lebih lama untuk mengeras, dan para pekerja membutuhkan pos medis, dukungan oksigen, serta jadwal kerja yang ketat. Geologi menambah komplikasi tersendiri yang jarang menjadi perhatian di tanah datar. Daerah ini sangat aktif secara seismik, yang berarti risiko nyata terjadi longsoran batuan secara tiba-tiba di dalam terowongan. Untuk mengurangi risiko ini, para insinyur menggunakan sistem pendukung abungan, pemantauan intensif, dan penggalian terowongan yang lebih lambat dan hati-hati. Aspek ekologi juga sangat kompleks. Bagian tengah jalur ini melintasi sekitar 75 area yang peka terhadap lingkungan, termasuk cagar alam, zona perairan yang dilindungi, dan habitat spesies langka. Rute ini harus dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem tersebut, menghindari koridor migrasi, membatasi pekerjaan malam hari, mengalihkan air lelehan dari lokasi konstruksi, dan memberlakukan pembatasan musiman terhadap pengeboran dan peledakan. Tidak mengherankan jika total biaya proyek ini sangat fantastis, diperkirakan mencapai antara 216 hingga 250 miliar yuan atau sekitar 32 hingga 37 miliar dolar AS. Ini adalah proyek mega kolosal yang pasti akan tercatat dalam sejarah. Namun, bahkan di sini proyek ini menghadapi persaingan. Eropa sedang mengalami revolusi transportasi yang signifikan dengan proyek-proyek mega berskala besar yang dibangun di sepanjang banyak rute utama. Uni Eropa telah menginisiasi berbagai proyek mega, salah satunya adalah Stuttgart 21, yang merupakan upaya besar untuk membangun kembali jantung perkereta-apian Stuttgart dari awal. Proyek ini mendesain ulang persimpangan, meletakkan jalur-jalur utama di bawah tanah, dan mengatur ulang arus transportasi di seluruh wilayah. Inti dari perombakan ini adalah stasiun pusat baru yang terbenam sekitar 33 hingga 39 kaki di bawah tanah dan dilengkapi dengan 8 jalur bawah tanah, menggantikan 16 jalur permukaan sebelumnya. Peron yang panjangnya sekitar 1.380 kaki dirancang untuk kereta yang sangat panjang dan haula utama ditopang oleh 27 sumur kolom berbentuk cangkir yang berfungsi ganda sebagai lubang cahaya, memberikan stasiun ini nuansa seni pahat yang khas. Di bawah kota, jaringan baru sepanjang sekitar 35 mil sedang dibangun, dengan sekitar 20 mil diantaranya berada di dalam terowongan. Proyek ini memiliki lebih dari 50 terowongan, dan pada tahun 2023, pekerjaan bawah tanah telah mencapai tahap akhir dengan panjang total terowongan yang digali sekitar 35 mil. Bagian terakhir yang diselesaikan adalah terowongan bandara. Namun, biaya keseluruhan proyek ini masih belum jelas hingga tahap akhir proses. Perkiraan awal pada tahun 2009 adalah sekitar 4,5 miliar dolar, tetapi pada tahun 2023-2024, biaya resmi telah meningkat menjadi sekitar 11 miliar, termasuk biaya tak terduga terkait risiko. Peningkatan biaya ini disebabkan oleh geologi yang kompleks, kebutuhan akan lebih banyak terowongan daripada yang direncanakan semula, standar konstruksi yang diperbaharui, serta kenaikan pasar harga bahan baku dan energi. Jadwal pelaksanaan proyek ini juga masih belum jelas. Rencana awal memperkirakan semua akan selesai antara tahun 2019 dan 2021, tetapi jadwal sebenarnya telah bergeser. Stasiun bawah tanah baru dan infrastruktur utamanya dijadwalkan akan dibuka pada Desember 2026. Setelah itu, integrasi layanan regional bertingkat akan dimulai, yang mungkin berlanjut hingga tahun 2027. Meskipun demikian, setelah proyek ini beroperasi, ia akan menjadi salah satu yang terbesar di Eropa dan hampir pasti dianggap sebagai salah satu yang paling kompleks. Kini, mari kita beralih ke Austria. Saat ini mereka sedang mengebor terowongan yang akan membentang di bawah Semmering Pass, menghubungkan Glocknitz dan Austria Hilir dengan Meerszusslag di Styria. Meskipun awalnya mungkin tidak terlalu mengesankan, panjang rute ini akan membuat kagum setiap insinyur. Mencapai 17 mil di bawah pegunungan, sebuah prestasi konstruksi yang luar biasa. Namun, tantangan tidak berhenti di situ.
Pekerjaan dimulai pada 25 April 2012 dan langsung menghadapi tantangan geologi alpen yang seringkali penuh kejutan. Sepanjang rute, para kru terus menemukan berbagai jenis batuan, termasuk lapisan karbonat, batu kapur, batu skis, zona patahan, dan daerah dengan air tanah yang jenuh. Di satu bagian, mereka terpaksa beralih ke penggalian terowongan secara mekanik, sementara di tempat lain mereka mengandalkan peledakan. Selanjutnya, mereka memperkuat lapisan tersebut untuk mencegah terjadinya deformasi batuan. Para ahli geologi bekerja secara langsung di lapangan dengan pemantauan yang tidak pernah berhenti. Setiap penyelidikan baru dapat memaksa mereka untuk mengubah metode konstruksi. Garis waktu proyek ini juga mengalami pergeseran akibat adanya segmen garis patahan yang sulit. Alih-alih membuka terowongan pada tahun 2025 atau 2026 seperti yang direncanakan, target baru kini adalah tahun 2030.